Bawakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat dari awal saya dan juga kepada bagian dan PT Nesti yang selaku sponsor untuk pagi hari ini. Saya didapuk untuk membawakan bagaimana cara strategi untuk pasien-pasien kita yang terutama yang diabetes di bulan Ramadan. Tentunya kita semua tahu bahwa saat ini pasien diabetes itu bukan cuma dipermasalahkan pada masalah berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi di saat ini juga pasien diabetes juga dihadapkan ke suatu kondisi di mana kita semua takut untuk datang berobat. Nah, ketiga yaitu pandemi COVID, sehingga yang sangat susah untuk melakukan edukasi pada saat ini. Nah, tentunya sebenarnya kita sebagai dokter ya bisa akan menerapkan kondisi ini atau apa yang saya pertemukan ini hari-hari selanjutnya. Ya, walaupun pada kesempatan kali ini puasa sudah berjalan setengahnya, tetapi ya tidak ada rotan yang terjadi, masih ada waktu untuk melakukan perubahan yang lebih baik untuk pasien kita. Nah, sebenarnya apa yang kita takuti kalau pasien diabetes kita berpuasa? Kita lanjutkan. Jadi dokter langsung di depan laptop aja dong. Tes. Nggak bisa. Sudah tersetting dengan ini. Boleh dicoba tuh. Tes. Jadi orang duduk. Iya. Ya. Bagaimana suaranya? Sudah terdengar? Sudah dong. Boleh dicek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke, lebih baik suaranya. Gitu ya. Oke. Jadi
Tinggal di next saja. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi dok, suara sudah terjelas, terdengar. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini baru masuk. Lebih lama lagi. Kata. Pulang. Beri apa ini dimatiin dulu dok? Oke, itu bisa pakai mikrofon, pakai headset dulu seperti ini. Suaranya tadi udah. Oke. Ya, halo. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pada kesempatan ini diberi tugas untuk membawakan mengenai bagaimana cara atau strategi yang baik untuk mengontrol pasien diabetes selama bulan Ramadan. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bagian ya dan juga PT MSD selaku sponsor pada kesempatan pada pagi hari ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat ini pasien diabetes tipe 2 itu mengalami suatu kondisi di mana dia memang mau dan beritikat baik untuk berpuasa, tetapi di satu sisi dia juga takut akan pandemi COVID. Nah, sehingga kita sebagai dokter harus bisa membimbing para pasien untuk mendapatkan yang terbaik, ya. Jadi sebenarnya pasien itu tidak mengerti, pasien cuma mengerti kalau puasa pasti hasilnya lebih baik, padahal belum tentu. Mengapa? Karena pada kondisi puasa seperti dua sisi mata pedang. Di satu sisi dia bisa baik, terkontrol gulanya, pada kondisi di mana dia teredukasi yang baik, terapinya yang cocok. Akan tetapi di sisi lain, selama kondisi edukasi tidak jalan, kontrolnya tidak baik, maka dia akan dihadapkan ke 5 kondisi dalam hal ini. Yang pertama, dia bisa terjadi hipoglikemi, terutama pada pasien-pasien yang mendapatkan insulin dan sulfonylurea. Dia bisa terjadi hiperglisemia pada diabetes yang tidak terkontrol dan kemudian berpuasa, dan lebih-lebih lagi dia bisa masuk ke kondisi ketosidosis, trombosis, dan dehidrasi. Sehingga sebenarnya walaupun ini sudah pertengahan bulan Ramadan, sebelum memasuki periode Ramadan, pasien itu harus diberitahu bagaimana modifikasi yang kita lakukan untuk pasien kita, baik itu modifikasi diet, olahraga, oral anti diabetik, walaupun insulin, dan bagaimana cara monitoring dan edukasi yang tepat pada pasien diabetes yang berpuasa. Jadi adapun 5 pilar ini sebenarnya kita sudah ketahui bersama, akan tetapi akan mengalami beberapa perubahan pada saat Ramadan. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana perubahan tersebut.
Kita sudah tahu bahwa diet kita usahakan mendekati dengan saat menahan, imsak, kemudian pada saat buka jangan melakukan atau menghantam makanan-makanan yang tinggi karbohidrat ataupun karbohidrat simpelnya, hati-hati. Exercise juga sehendaknya setelah berbuka puasa. Nah, yang jadi topik masalah pada kesempatan kali ini yang saya akan tekankan yaitu obat-obat, monitoring, dan edukasi. Nah, sebenarnya kalau pasien diabetes yang ingin berpuasa 6-8 minggu sebelumnya dia harus datang untuk melakukan kontrol, dan kita sebagai dokter yang memegang pasien tersebut harus sudah mengetahui bahwa ini waktunya kita melakukan edukasi kepada pasien tentang bagaimana berpuasa di kemudian nantinya. Nah, tentunya kita akan tanya historinya, bagaimana kejadian Ramadan sebelumnya, apakah dia bisa memanage dirinya sendiri pada saat Ramadan, bagaimana kemudian pengaturan minum obat dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita harus mengetahui bahwa ini pasien kita masuk di grup apa, apakah dia very high risk ataupun moderate or low risk. Dan kita harus edukasi pentingnya melakukan pemeriksaan gula darah secara mandiri. Kita harus kasih tahu juga pasien kita bahwa kapan waktu yang tepat untuk membatalkan puasa, bagaimana cara makan yang baik, dan bagaimana cara exercise dan proses. Nah, sekarang kita lihat bahwa pasien-pasien diabetes yang tidak dianjurkan sebenarnya untuk berpuasa adalah pasien-pasien yang very high risk dan high risk, sedangkan yang boleh berpuasa hanya pada grup yang moderat atau low risk, ya. Nah, di sini kita sebenarnya memberi edukasi bahwa sebaiknya bapak atau ibu jangan berpuasa kalau karena bapak berada di very high risk. Akan tetapi kenyataannya hampir 100% pasien yang datang untuk melakukan kontrol akan mengatakan, dok, lebih baik saya yang atur sendiri obatku daripada dokter dilarang saya berpuasa. Nah, walaupun sudah diketahui bahwa bapak itu termasuk very high risk oleh karena termasuk dari satu atau lebih kondisi-kondisi berikut. Pertama, riwayat hipoglikemi sebelumnya, riwayat 3 bulan menderita diabetes ketoasidosis atau hiperosmolar sebelumnya, riwayat hipoglikemi yang berulang, DM tipe 2 yang tidak terkontrol, diabetes mellitus gestational ataupun diabetes yang kemudian hamil yang mendapatkan terapi sulfonylurea, terutama gestational diabetes mellitus. Adapun pasien yang chronic kidney disease stadium 4 dan 5, pasien usia tua, dan pasien dengan komplikasi jantung koroner stroke. Nah, itu very high risk. Kalau kita lihat itu dia dilambangkan sebagai lampu merah, jadi sebaiknya dilarang. Kemudian lampu kuning. Nah, lampu kuning itu ya kalau kita di Indonesia mempercepat jalannya kendaraan kita supaya kita tidak kena lampu merah. Jadi rata-rata lampu kuning itu dilanggar. Ya, lampu merah susah untuk dilanggar. Tapi bisa juga dilanggar kalau di Indonesia. Ya, itu susahnya kita hidup di sini ya. Walaupun kita sudah range bahwa ini very high risk, tetap juga mereka lakukan. Adapun pasien yang kategori 2, tipe 2 yang kontrol glikemi tidak baik, tipe 1 yang terkontrol, pasien DM tipe 1 atau DM tipe 1 yang mendapatkan terapi mix insulin atau basal bolus, pasien diabetes tipe 2 yang kemudian hamil, dan pasien yang gestational yang mendapatkan diet dan metformin, chronic kidney disease stadium 3, makrovaskular komplikasi yang sudah stabil, ya. Kemudian pasien komorbid dan lain sebagainya. Dan dikatakan pasien moderate or low risk jika pasien itu terkontrol dengan satu atau lebih obat tersebut. Di bawah ini obat-obatnya itu ya bisa monoterapi atau kombinasi, ya. Nah, sekarang jika pasien datang, dok, saya itu tetap harus berpuasa,
dokter apa sih pangkatnya? Ya disinilah kita keluarnya seninya kita sebagai dokter, walaupun kita memang mereinforce kepada pasien bahwa dia high risk not to get jangan untuk berpuasa, tetapi pada kenyataannya ya sudahlah, pasien juga tetap mempush sehingga tidak ada jalan lain. Nah, kita tetap melakukan pengaturan dosis obat. Pengaturan dosis obat sebelum Ramadan tentunya kita harus tahu akan berbeda setelah Ramadan atau pada saat Ramadan. Seperti metformin. Metformin kalau diberikan 1x1 cukup diberikan pada saat buka puasa. 2x1 tidak ada perubahan dosis. 3x1 pada saat buka puasa minum 2 dan pada saat sahur minum 1. Kemudian sulfonylurea. Nah, ini yang selalu di highlight pada setiap kesempatan bulan Ramadan, bahwa sulfonylurea yang kita takut adalah kondisi hipoglikemia. Adapun sulfonylurea yang kerjanya long acting yang hanya diberikan 1x1, contohnya glimepiride atau gliclazide NR modified release, obat ini harus diberikan pada saat buka puasa, jangan dia berikan pada saat sahur, ya. Karena kalau sahur tentunya dia akan memberikan dampak hipoglikemia pada saat sore hari. Dan bagaimana sulfonylurea yang 2-3 kali? Contohnya gliclazide, glipizide. Dosisnya sama pada saat buka puasa, akan tetapi kita turunkan dosis separuhnya pada saat sahur. Nah, bagaimana pioglitazone tidak ada perubahan. Dan begitu pula obat-obat lainnya yang akarbose, DPP-4 inhibitor, GLP-1 receptor agonist, dan SGLT2 inhibitor. Nah, cuma dikatakan SGLT2 inhibitor karena bisa bikin dehidrasi, sebaiknya diberikan pada saat buka puasa. Nah, bagaimana dengan pasien yang mendapatkan insulin? Pasien yang mendapatkan insulin, yang kita tahu biasanya insulin yang paling sering kita gunakan adalah insulin long acting atau intermediate. Nah, yang long acting yang biasanya kita berikan adalah Detemir ataupun Glargine. Tetap kita turunkan dosisnya 15-30% dan jadwal penyuntikannya jangan lagi jam 9 atau jam 10 malam. Kita majukan supaya efektivitasnya jangan terlalu lama sehingga dia menekan pada saat sore hari terlalu keras. Sehingga kita majukan pada jam 7 sebaiknya. Nah, bagaimana pada yang intermediate? Dok, saya dapat insulin N. Nah, insulin N diberikan sama pada saat buka puasa dan setengah dosis pada dosis sahur. Nah, ataupun kalau pasien yang bilang, dok saya pakai Detemir 2 kali sehari. Ada beberapa pasien mendapatkan Detemir 2 kali. Karena memang waktu kerja parunya itu tidak selama dengan Glargine. Nah, Detemir kita kasih 1/2 pada dosis sahur dan 1 pada dosis buka puasa. Bagaimana pasien dengan yang menggunakan short acting? Nah, short acting pada saat buka puasa kita berikan dosis yang sama, akan tetapi pada dosis sahur kita turunkan 25-50%. Dan adapun jika hipoglikemia terjadi, kita turunkan dosisnya basal maupun short acting seperti yang tertera di bawah ini. Kita lihat diturunkan 4 unit, 2 unit. Bagaimana pasien yang mendapatkan premix? Nah, premix itu bisa diberikan 1, 2, atau 3 kali. Kalau 1 kali cukup diberikan pada saat buka puasa. Kalau 2 kali diberikan pada saat buka puasa dosis biasa, misalnya 10-10, kemudian pada dosis sahur kita turunkan setengahnya, misalnya 5 atau 6 unit saja. Kemudian kalau yang 3 kali, yang siangnya dihilangkan, malam tetap, sahur kita adjust turunkan dosisnya dan tetap dilakukan pemantauan gula darah secara mandiri dari SMBG. Nah, sekarang SMBG yang dilakukan atau pemeriksaan gula darah mandiri yang dilakukan pada pasien diabetes yang selama bulan Ramadan agak jauh berbeda dengan pasien yang tidak berpuasa. Nah, pada kondisi berpuasa dilakukan pemeriksaan sebelum sahur untuk menentukan basalnya, kemudian 2 jam setelah sahur untuk mengetahui bahwa apakah yang insulin atau yang diberikan itu cocok atau obat yang diberikan itu masih bisa mumpuni 2 jam sesudahnya. Kemudian pada siang hari untuk mengetahui insulin basalnya, kemudian pada saat pertengahan sore hari, kemudian sebelum buka puasa 2 jam.
Ya, kadang-kadang untuk mengetahui hipo yang bisa terjadi pada pasien, kita cukup melakukan sebelum buka puasa atau sebelum sahur. Itu yang paling gampang. Nah, dari semua obat-obat yang ada di Indonesia, ya ini diambil dari Perke ini sesuai dengan rekomendasinya. Ya kalau saya tanya dari 10 pasien diabetes yang menggunakan obat, adapun dengan insulin basal, hampir semuanya menggunakan sulfonylurea. Ya, jadi hampir karena ya, program BPJS dan pasien juga biasanya cuma datang ke apotek dan lain sebagainya langsung diberikan sulfonylurea. Nah, apa yang kita takuti pada bulan Ramadan? Sulfonylurea tentunya dapat menyebabkan hipoglikemi, dan hipoglikemi yang terjadi ternyata bisa sampai 41,7%. Ya. Dan apalagi pasien yang tidak datang kontrol sebelumnya akan mengira-ngira bahwa saya akan mengkonsumsi obat saya ini pagi, jadi kalau saya berpuasa, obat saya ini diberikan pada saat sahur. Itu yang semua terjadi sehingga angka kejadiannya ini sangat tinggi. Nah, kita lihat, ternyata bukan cuma glibenclamid pada orang-orang yang mendapatkan sulfonylurea. Penelitian pilot diperkirakan bahwa 20% pasien yang mendapatkan sulfonylurea akan mengalami hipoglikemi yang bergejala selama bulan puasa. Kita lihat di sini glifisid juga bahkan ya, glibenclamid. Ya, glibenclamid memang tidak ada duanya untuk menyebabkan hipoglikemi. Dan adapun yang lainnya itu glimepiride juga, dan kita lihat yang paling rendah yaitu riclasib. Bagaimana pasien yang severe hipoglikemi? Ternyata di sini dipegang oleh glibenclamide. Ya, jadi kita lihat glibenclamide bisa menyebabkan hipoglikemi yang berat, di mana pasien tersebut membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat baik kembali. Dan yang paling rendah tetap gliklasib. Nah, tentunya pada perkembangannya ada obat yang bisa kita berikan supaya kadar gulanya itu bisa stabil, akan tetapi memiliki efek hipoglikemi yang lebih kurang. Nah, sejak tahun ternyata 2001 sudah mulai ada tentang sitagliptin, bahwa sitagliptin itu mempunyai efek yang berbeda dengan sulfonylurea. Dikatakan sitagliptin itu hanya meningkat, berefek pada saat pasien tersebut makan, atau kapan kadar gula jadi orang naik, maka dia akan mensekresi insulin pada saat itu. Di mana pasien berpuasa, tidak ada makanan masuk, insulin yang disekresi itu akan lebih minimal. Beda dengan sulfonylurea. Sulfonylurea walaupun tidak ada makanan yang masuk, maka insulin di dalam badannya itu tetap akan keluar. Sehingga dia gampang menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Nah, sehingga dipikirkan bagaimana kalau kita dalam kesehariannya kita, supaya kita tidak repot di kemudian hari, mengganti sulfonylurea dengan diforder, hal ini sitagliptin, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan pasien juga tidak repot. Yang pertama adalah tentunya kita sebagai dokter harus mencari evidence base. Evidence base yang saya akan tampilkan pada kali ini yaitu penelitian Al-Sifrux tadi, yang membandingkan sitagliptin dengan semua sulfonylurea yang beredar di negara-negara Arab. Penelitian ini menggunakan sitagliptin 1000, bisa disertai dengan atau tanpa metformin, kemudian dibandingkan dengan sulfonylurea plus metformin. Jadi pasien ini sebenarnya sudah stabil dengan menggunakan obat, kemudian ada yang diberikan sitagliptin dan ada yang diteruskan sulfonylurea dengan syaratnya HbA1c di bawah 10. Saya sempat lihat penelitiannya, crossing match proportion, jadi sama antara yang mendapatkan sitagliptin dan sulfonylurea, tidak ada perbedaan yang bermakna baik kolesterolnya dan sebagainya, berat badannya, HbA1c-nya yang kurang lebih 7,3 sampai 7,4 kayak besar ya. Dan kemudian didapatkan bahwa hasilnya pasien-pasien yang mendapatkan terapi sitagliptin
tentunya memberikan efek hipoglikemia yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar memberikan efek proteksi sebesar 41% risk ratio, relative risk ratio-nya untuk kejadian hipoglikemi dibandingkan pasien dengan mendapatkan sulfonylurea. Sulfonylurea yang dipakai adalah semua glimepiride, gliclazid, dan glimepiride. Ya, tetap lebih tinggi walaupun dipilah-pilah. Nah, penelitian ini sebenarnya sayangnya tidak ada di slide-nya. Glibenclamid nomor 1, diikuti glimepiride, dan terakhir gliclazid. Dan tetap lebih tinggi kemungkinan terjadi hipoglikemi dibandingkan yang mendapatkan sitagliptin. Nah, penelitian yang lain adalah Arafin study pada tahun 2012 yang membuktikan bahwa pasien yang mendapatkan sulfonylurea kemudian di switch menjadi sitagliptin akan memberikan penurunan risk reduction sebesar 50% untuk kejadian hipoglikemi. Sehingga dikatakan salah satu modalitas terapi untuk mencegah kejadian hipoglikemi di samping edukasi adalah dengan mengganti obat tersebut dengan volume DPP-4, dalam hal ini sitagliptin. Nah, dikatakan sehingga dapat disimpulkan dia bisa menurunkan A1C 0,5 sampai 0,8 DPP-4 dengan efek hipoglikemi yang lebih rendah, tidak perlu penyesuaian dosis, yang misalnya dia makan sahur saja, dia makan buka saja, ya, dan kemudian merupakan terapi yang paling bagus untuk switching ke dari sulfonylurea sebelumnya untuk menghindari terjadinya hipoglikemi, ya. Kemudian sekarang yang perlu kita perhatikan, kapan pasien ini kita hentikan puasa. Jadi pasien kita memberikan edukasi, sebenarnya bapak atau ibu jangan berpuasa atau batalkan puasanya jika terjadi gula darah kurang dari 70, gula darah yang terlalu tinggi, dan ada pun gejala-gejala hipo atau hiper disertai gejala dehidrasi. Dan jika terkena penyakit infeksi, dalam hal ini misalnya terkena corona, ya. Jadi adapun gejala-gejala hipo dan hiper kita bisa lihat sehingga kita bisa mengedukasi kita. Nah, sehingga sebagai kesimpulan atau ringkasan dalam kesempatan presentasi saya sebelum Ramadan, perlu kita melakukan risk stratifikasi untuk memberikan keamanan untuk pasiennya kita. Adapun jika pasien push untuk melakukan kita lakukan edukasi bagaimana diet, bagaimana pengaturan obat, bagaimana monitoring yang baik, dan edukasi yang benar, sehingga komplikasi mayor yang bisa terjadi pada pasien diabetes yang sementara berpuasa bisa dihindari, yaitu hipoglikemi, hiperglikemi, dehidrasi, dan trombosis. Jadi untuk mencegah terjadinya hipoglikemi tentunya kita harus hati-hati dengan penggunaan sulfonylurea, dan pada perkembangannya ada obat yang bisa menurunkan kadar gula darah yang juga hampir sama baik dengan sulfonylurea, yaitu dalam hal ini sitagliptin atau Januvia, sponsor kali ini dapat dipakai untuk menggantikan sulfonylurea di bulan Ramadan untuk mencegah terjadinya itu. Oke, terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Himawan atas presentasinya mengenai strategi-strategi apa tadi yang kita ambil agar gula darah tetap terkontrol selama berpuasa bulan Ramadan. Nanti mungkin ada yang masih penjelasan, nanti sesi berikutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Dr. Himawan. Selanjutnya kita masuk ke pembicara kedua. Ada yang beranding di penjelasan yang akan membahas kita dan diabetes mellitus patient infected by COVID-19, what need to do. Jadi nanti bagaimana pasien-pasien yang apa yang kita lakukan nanti akan jelas
akan dibawakan oleh Dr. Mahmud. Saya persilahkan, Dok. Karena sudah tidak unik. Berarti saya pindah-pindah. Tidak muncul ya. Terima kasih Dr. Husaini. Terima kasih Dr. Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat tugas tentang bagaimana pasien diabetes mellitus yang terinfeksi COVID. Khususnya nanti kita akan bicara tentang manfaat dari obat-obat anti diabetes oral yang bisa kita gunakan pada masa COVID ini. Sebagai pendahuluan bahwa sejak Wuhan mulai terjangkit virus corona pada bulan Desember 2019 dan sangat menyebar dengan cepat sehingga sekarang sudah lebih dari 200 negara sudah terkena virus corona ini dan lebih dari 1,4 juta orang yang sudah terkena. Penyebaran yang sangat cepat ini membuat hampir seluruh negara menetapkan suatu kebijakan yang merestriksi pergerakan dari para penduduknya dengan akibat terjadi gangguan terhadap kehidupan sehari-hari dari hampir semua orang di seluruh dunia. Perlu kita tahu bahwa data-data menunjukkan bahwa orang-orang yang menderita penyakit-penyakit kronik seperti diabetes nampaknya lebih mudah mengalami pemburukan atau lebih berat apabila terinfeksi dari virusnya. Ini data yang dikumpul dari berbagai negara yang menunjukkan bahwa COVID-19 itu membuat orang sangat khawatir, sangat takut, dan oleh karena ternyata pada mereka-mereka yang mempunyai kondisi anemia tertentu, ya seperti penyakit kronik tertentu, ternyata lebih mudah untuk mengalami pergerakan dari gejala-gejala akibat terinfeksi virus. Data-data ini sebenarnya adalah hipertensi. Pada mereka hipertensi yang terinfeksi virus corona itu ternyata banyak yang masuk rumah sakit. Demikian juga obesitas, penyakit paru kronis dan diabetes serta penyakit kardiovaskuler. Kalau kita lihat di sini, walaupun hipertensi paling banyak, tapi kalau kita lihat nanti penyakit-penyakit yang dari kondisi dasar dari pasien yang dirawat di rumah sakit yang mana yang lebih buruk nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, secara keseluruhan angka kematian pasien COVID itu kita tahu sekitar 2-3% dan semakin meningkat sesuai dengan pertambahan umur. Ya, semakin meningkat sesuai dengan pertambahan umur. Semakin tua yang banyak mati. Nah, kalau kita melihat
angka kematian sesuai dengan penyakit-penyakit yang menjadi komorbid, ternyata orang yang terinfeksi COVID yang meninggal karena yang mempunyai penyakit dasar kardiovaskuler misalnya, angka kematian 10,5%. Pada mereka yang diabetes, angka kematian 7,3%. Dari angka kematian rata-rata 2-3% itu tadi, jadi sangat meningkat. Demikian juga penyakit lain. Nah, dengan demikian maka kita bisa melihat bahwa angka kematian pasien-pasien COVID yang dialami oleh pasien diabetes itu meningkat lebih dari 3 kali lipat dibanding dengan populasi non-diabetes. Dari data ini sebetulnya kita bisa mempertanyakan apakah diabetes itu bisa memperburuk keluhan-keluhan dari simptom. Apakah diabetes menyebabkan COVID itu infeksi COVID menjadi lebih berat. Nah, kita akan lebih fokus tentang COVID dan diabetes, ya, COVID-19 dan diabetes. Sebagaimana kita tahu bahwa pasien-pasien COVID yang dirawat di rumah sakit dan menjadi berat itu sekitar 15%, dan sekitar 5% diantaranya akan masuk ke keadaan kritis. Kalau kita ingat pandemi-pandemi sebelumnya seperti pada avian influenza pada tahun 2009, SARS 2004 dan MERS, itu data-datanya ada bahwa mereka yang terkena infeksi virus-virus tersebut, pada mereka yang diabetes itu ternyata prognosisnya lebih buruk, ya, ternyata prosesnya lebih buruk. Apa itu prognosisnya lebih buruk, ya? Dan pada pasien diabetes yang terinfeksi virus itu akan membuat kita semua kesulitan untuk menangani terjadinya fluktuasi glukosa darah yang terjadi apabila pasien diabetes akan mengalami infeksi. Dan apabila pasien mengalami infeksi walaupun itu virus, itu akan mempercepat terjadinya komplikasi-komplikasi untuk diabetesnya sendiri. Ada 2 alasan kenapa orang diabetes itu menjadi berat apabila terinfeksi oleh virus. Yang pertama, kita tahu bahwa diabetes itu suatu kondisi yang bersifat imunokompromis. Daya tahan tubuhnya yang turun itu membuat bahwa tubuh mempunyai kemampuan yang kurang untuk melawan virus. Dengan akibat apabila terjadi infeksi virus akan menyebabkan gejala-gejala berat dan proses penyembuhan menjadi lambat. Yang kedua, bukti-bukti menunjukkan bahwa pada keadaan-keadaan tertentu di mana kadar glukosa darah tinggi, itu akan lebih memudahkan terjadinya virus untuk berkembang dengan cepat, sehingga juga mempengaruhi proses beratnya penyakit. Oleh karena itu, sekarang kita mulai berpikir, kalau H1N1, kemudian SARS, kemudian MERS buruk pada pasien diabetes, tentu saja hal ini juga mungkin berlaku untuk COVID-19 ini, ya, untuk COVID-19. Prinsipnya bahwa pasien-pasien diabetes mudah mengalami infeksi dan mudah mengalami komplikasi walaupun itu disebabkan oleh infeksi virus. Dan apabila pasien diabetes mengalami infeksi, akan mempermudah terjadinya komplikasi dan akan lebih buruk lagi kalau sudah terjadi komplikasi baru mengalami infeksi, seperti ada penyakit jantung, penyakit ginjal dan sebagainya. Nah,
Yang paling terbaru kita mendapatkan data, kan Italia merupakan negara dengan tingkat kematian yang tinggi. Di Italia dilaporkan bahwa lebih dari 2/3 dari pasien yang mati akibat COVID ini adalah pasien-pasien yang mempunyai komorbid atau underlying disease diabetes. Ya, underlying disease-nya adalah diabetes. Nah, apa yang terjadi sebetulnya pada pasien diabetes yang sakit, yang mengalami infeksi? Apabila pasien diabetes atau kadar glukosa darah mengalami infeksi, maka infeksi tersebut akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan hormon-hormon yang akan berfungsi untuk melawan dari penyakit tersebut. Hormon-hormon tersebut ya kita kenal sebagai hormon-hormon fight and flight, ya, seperti glukagon, kortisol, noradrenalin, adrenalin, dan sebagainya. Ya. Hormon-hormon tersebut dikeluarkan sebagai respon atas adanya penyakit yang berat seperti infeksi kardiovaskuler dan penyakit-penyakit yang berat lainnya. Nah, hormon-hormon yang dikeluarkan untuk melawan beratnya penyakit tersebut sebetulnya juga berfungsi sebagai hormon anti-insulin. Dengan akibat apa? Akibatnya kadar glukosa darah akan meningkat. Ya, kadar glukosa darah akan meningkat. Hormon-hormon tersebut juga akan menyebabkan resistensi insulin, sehingga kita akan kesulitan untuk mengontrol kadar glukosa darah orang yang mengalami infeksi. Ya, nah, walaupun pada pasien diabetes itu kita tahu bahwa pada pasien peningkatan kadar glukosa darah akan sangat berbahaya karena akan menimbulkan masalah-masalah lain, mempermudah terjadinya komplikasi dan menyebabkan terjadinya keadaan-keadaan akut yang membutuhkan penanganan dengan sangat segera, seperti keadaan-keadaan krisis ketoasidosis ataupun hiperosmolar non-ketotik koma. Ini alasan kenapa orang diabetes mudah mengalami infeksi COVID. Yang pertama, pada orang yang mengalami peningkatan kadar glukosa darah akan juga disertai dengan peningkatan mediator-mediator inflamasi. Ini dikenal dengan sitokin storm. Pada pasien COVID, peningkatan ditandai dengan peningkatan mediator-mediator inflamasi tersebut. Oleh karena itu pada pasien COVID-19 maka harus dihindari terjadinya peningkatan mediator-mediator inflamasi tersebut. Yang kedua ada labil glycosylation. Peningkatan kadar glukosa darah akan menyebabkan glikosilasi dari gen dari S, angiotensin converting enzyme 2. Kita tahu sekarang bahwa saat itu masuk ke dalam tubuh melalui ikatan terhadap reseptor dari S. Apabila kadar glukosa darah yang tinggi, itu justru akan merangsang ekspresi dari S ini yang akan menyebabkan SARS akan lebih mudah melekat dan masuk ke dalam tubuh kita dan menimbulkan infeksi yang berat. Nah, walaupun data-data tentang diabetes sekarang pada pasien COVID masih terbatas, tapi data dari Wuhan, ini dari Cina, menyebutkan bahwa dari 26 fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani COVID, itu didapatkan 42,3% diantaranya adalah diabetes. Dan sekali lagi kalau kita lihat bahwa pada pasien diabetes yang mengalami infeksi COVID, angka kematian meningkat 3 kali lipat, mencapai 7,3% angka kematiannya. Nah, apakah kita bisa mengatasi risiko terjadinya infeksi COVID pada pasien diabetes?
Jawabannya tentu saja satu-satunya jalan dengan mengontrol kadar glukosa darah yang baik. Ya. Nah, kenapa kita perlu mengontrol glukosa darah yang baik? Karena kita tahu bahwa guideline mengatakan bahwa semua pasien diabetes usia dewasa sebaiknya melakukan vaksinasi influenza setiap tahun. Ya, itu ini data-data yang tadi saya katakan bahwa berdasarkan pandemi sebelumnya memang angka kematian pasien diabetes meningkat apabila terkena infeksi tersebut. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana mengatasi COVID-19 ini dengan mengontrol glukosa darah. Ya, karena data terbaru dari Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa apabila kadar glukosa darah kurang dari 180 mg per dl, maka angka survival rate-nya 98,9, hanya 0,1% yang mati. Tetapi kalau kadar glukosa darah lebih dari 180, angka kematian meningkat mencapai 11%. Jadi sekarang menjadi tugas kita adalah bagaimana mengontrol dan mempertahankan kadar glukosa darah pasien-pasien diabetes yang terinfeksi COVID. Setidak-tidaknya kadar glukosa darah dipertahankan kurang dari 180 tapi tidak terjadi hipoglikemia. Nah, ini ada beberapa petunjuk-petunjuk yang perlu kita ikuti dan itu sudah dikemukakan oleh beberapa guideline sebelumnya. Perlu diketahui bahwa ada 3 hal penting yang perlu diketahui pada pasien COVID-19, yaitu tadi sudah dikemukakan bahwa insidensnya meningkat pada pasien diabetes dan pada pasien diabetes yang mengalami infeksi COVID. Itu ternyata angka kematian dan mortalitas, angka kesakitan dan mortalitasnya juga tinggi. Oleh karena itu penting kita mengontrol kadar glukosa darah seketat mungkin tanpa resiko hipoglikemia pada pasien diabetes. Nah, bagaimana kita mengatasi kadar glukosa darah during the illness? Ya, nah, kita tahu bahwa 4 hal yang menjadi fokus utama pada pasien diabetes yang mengalami COVID. Yang pertama adalah target glukosa darahnya. Yang kedua adalah bagaimana mengatur obat-obatnya selama menjadi sakit. Kapan dia harus mengunjungi tim kesehatan atau layanan kesehatan yang terdekat atau yang ada di sekitarnya. Dan berapa sering dia harus mengontrol atau memeriksa kadar glukosa darah. Yang penting kita lakukan adalah mengajari pasien, mengedukasi pasien untuk mengenal gejala-gejala ataupun keluhan-keluhan apabila kadar glukosa darah yang tinggi. Misalnya mulut kering, rasa haus yang berlebihan, poliuri, banyak kencing, cepat capek dan berat badan turun. Dan kita mengajari juga kalau ada keadaan-keadaan yang krisis seperti terjadi ketoasidosis. Apakah kalau pasien muntah-muntah, pernapasan kusmaul, pernapasan cepat dan dalam, nyeri perut dan bahkan kehilangan kesadaran. Pada intinya semua pasien diabetes yang mempunyai kadar glukosa darah tinggi lebih dari 250 maka harus kita periksa keton di dalam urina. Apa yang kita perlu perhatikan betul pada pasien diabetes di musim COVID ini? Yang pertama sekali lagi kontrol glukosa darah, monitornya lebih sering, stabilisasi atau jantung dan ginjal, ya, perbaiki jantung dan ginjalnya kalau sudah ada komplikasi. Makanan harus cukup. Bahkan ditambahkan golongan obat-obatan yang berfungsi sebagai vitamin dan mineral. Jangan lupa pasien dilanjutkan untuk tetap melakukan exercise
di rumah aja, karena exercise itu akan memperbaiki imunitas. Namun jangan melakukan di lapangan seperti di kolam renang apa dan sebagainya yang di tempat-tempat ramai. Dan pada mereka yang sangat beresiko seperti pada orang tua, pada orang dengan komplikasi DM dengan komplikasi, sebaiknya isolasi mandiri. Isolasi mandiri untuk keselamatan pasien sendiri. Ini dikatakan bahwa hygiene dan social distancing sangat direkomendasikan pada semua pasien diabetes di musim pandemi ini. Ya, nah ini aturan-aturannya. Pasien dianjurkan tetap minum obatnya, kecuali kalau dokternya sudah menghentikan. Periksa kadar glukosa darah paling tidak setiap 4 jam. Targetnya 110 sampai 180. Harus minum cukup air. Cegah dehidrasi. Ya, cegah dehidrasi dan jangan panik. Ini guideline-nya sudah dikemukakan oleh The Lancet tahun 2000 Mei 2020 yang lalu, baik untuk pasien yang outpatient maupun inpatient. Pada dasarnya adalah bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan terapi, yaitu kadar glukosa darah terkontrol baik untuk yang dirawat di rumah sakit maupun untuk yang dirawat di rumah. Ini langkah-langkah untuk pasien COVID, ya, yang pasien diabetes yang disertai dengan COVID atau mengalami infeksi COVID. Semua pasien diabetes apabila terjadi demam atau batuk atau flu, maka harus segera mengunjungi dokternya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Harus segera. Dan pada pasien-pasien yang dengan kecurigaan maka harus diisolasi paling tidak 14 hari sampai gejala-gejala tersebut hilang. Ya, ini masing-masing negara punya ketentuan-ketentuan tersendiri. Sebagian besar pasien itu kalau ringan maka dirawat di rumah aja, manage in home. Tetapi dianjurkan untuk mempertahankan hidrasi dan memberikan terapi-terapi simptomatik seperti kalau demam diberikan acetaminophen, kalau diberikan uap, hirup uap dan sebagainya. Untuk pasien tipe 1, ya, tentunya di Indonesia jarang, ya, mungkin harus setiap saat diperiksa keton dan glukosa darah lebih sering, ya. Kemudian ini yang penting, obat-obat anti diabetes oral yang bisa menyebabkan penurunan volume tubuh atau resiko hipoglikemi tinggi harus dihindari, ya, atau diturunkan dosisnya untuk selama masa pandemi tersebut, ya. Dan itu kita harus melakukan monitoringnya lebih ketat. Pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, maka obat-obat seperti metformin dan SGLT2 ini yang menurunkan volume cairan tubuh harus dihentikan. Insulin lebih baik. Insulin lebih baik dikatakan untuk itu. Sekarang ini banyak obat-obat yang belum terbukti tapi sudah digunakan seperti yang di Indonesia itu remdesivir, kloroquine, ya, ada juga dulu digunakan zinc untuk avian influenza tapi belum terbukti untuk COVID, vitamin C yang dikatakan bisa mencegah pneumonia tapi masih perlu juga dievaluasi untuk COVID. Kan ini kan penyakit yang baru, ya, kita mencoba aja untuk memperbaiki sambil menunggu terumbunya ditemukannya vaksin yang untuk COVID ini. Nah, saya akan fokus ke penanganan pasien-pasien diabetes dan saya akan fokus ke obat
anti diabetes oral. Kita tahu tadi salah satu itemnya bahwa pada pasien yang gejala-gejala ringan dan sedang, maka sebaiknya tidak usah dirawat di rumah sakit. Nah, kita akan mengatur kalau dia tidak dirawat di rumah sakit, mungkin pilihannya adalah obat anti oral diabetes oral yang kita perhatikan. Untuk itu saya akan mereview obat-obat anti diabetes yang sudah beredar di sekarang ini. Yang pertama, metformin, menekan apa itu hepatic glucose production dan memperbaiki resistensi insulin. Yang kedua, sulfonylurea, merangsang sekresi insulin, ya. Merangsang sekresi insulin ini kita bagi tiga, ada generasi pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga adalah glucagon, juga merangsang sekresi insulin pankreas. Tetapi mekanismenya ini dikenal juga dengan non-insulin secretagogue, non-sulfonylurea insulin secretagogue. Yang berikutnya adalah akarbose, menghambat absorpsi glukosa di usus. Thiosolidiol memperbaiki resistensi insulin di perifer dan juga menekan produksi glukosa hati. Golongan yang lebih baru yaitu DPP-4 inhibitor dan GLP-1 reseptor agonis yang berfungsi apa itu incretin based therapy, ya. Ini memperpanjang kerja dari incretin. GLP-1 ini mengganti dengan agonis dari GLP-1, ya, yang semuanya berperanan dalam penurunan kadar glukosa darah. Yang terakhir adalah SGLT2 inhibitor, adalah menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proximalis ginjal. Obat-obat inilah yang menjadi modalitas kita dalam terapi pasien diabetes. Nah, kalau kita lihat efek dari obat-obat tersebut, maka untuk masa COVID sekarang ini, gunakan obat dengan risiko hipoglikemi rendah. Gunakan obat yang tidak mengganggu fungsi ginjal. Gunakan obat yang tidak mengganggu saluran cerna. Karena gejala-gejala COVID kan diare, muntah juga ada. Jadi jangan kita memperburuk, jangan menurunkan cairan tubuh orang-orang tersebut, dan cegah atau jangan berikan obat-obat yang mempermudah terjadinya ketoasidosis. Nah, kalau kita evaluasi dari obat-obat yang sudah beredar sekarang ini, nampaknya semua ini yang netral itu adalah golongan dipeptide peptidase inhibitor. Golongan sulfonylurea itu resiko hipoglikemi, resiko peningkatan berat badan, resiko kardiovaskuler. Golongan metformin mengganggu fungsi ginjal, bisa mengganggu saluran cerna dan sebagainya. Sehingga betul-betul. Nah, ini petunjuk yang kita gunakan untuk pasien-pasien diabetes on tablet during the COVID, ya. Yang pertama, antihiperglikemik yang bisa menyebabkan penurunan cairan tubuh dan risiko hipoglikemi should be avoided atau dosis diturunkan, ya. Ini monitornya lebih ketat, ya. Kalau pasien-pasien tersebut masih membutuhkan seperti metformin, tetapi apabila keandaian yang memberat, maka metformin segera dihentikan, karena metformin salah satu efek sampingnya tadi bisa menyebabkan terjadinya laktik asidosis, ya. Tidak boleh diberikan metformin pada orang yang sesak napas, ya. Bisa diganti dengan obat-obat yang lain ataupun diganti dengan insulin, ya. Nah, pada saat terjadi infeksi COVID, sekali lagi sebaiknya kadar glukosa darah dipertahankan antara 110 sampai 180. Nah, berdasarkan keluhan apa tadi, mekanisme kerja obat tadi, dan mekanisme kenapa SARS menginfeksi tubuh kita, kita tahu bahwa SARS masuk ke dalam tubuh
dan terikat di reseptornya, yaitu reseptornya adalah S2, angiotensin converting enzyme 2. Oleh karena itu, golongan obat-obat yang meningkatkan ekspresi dari S ataupun yang menghambat metabolisme dari S itu sebaiknya jangan digunakan pada orang yang terinfeksi COVID karena akan memperberat. Nah, jadi yang menyebabkan upregulation dari S secara langsung atau secara tidak langsung dengan menurunkan menghambat kerja dari Adam 17 ini adalah obat yang adalah enzim yang mendegradasi atau memetabolisme dari S. Kalau ini dihambat, maka S-nya menjadi tinggi. Nah, kita lihat insulin ternyata juga pada dasarnya menurunkan Adam, sehingga inaktivasi dari S akan terhambat. Metformin, sulfonylurea belum ada data. Pioglitazone akan mendown regulasi dari Adam. Akibatnya S akan meningkat. Liraglutide juga begitu. SGLT itu akan meningkatkan aktivitas dari S. DPP-4 inhibitor netral kalau kita lihat di sini, ya. Dan kita tahu bahwa DPP-4 inhibitor itu mempunyai efek antiinflamasi. Oleh karena itu, secara teori modulasi dari DPP-4 enzim ini bisa diberikan obat DPP-4 inhibitor. Nah, ini yang kita katakan tadi, jangan sampai SARS COVID itu melengket di reseptornya, maka perhatikan obat-obat yang mempengaruhi S2, ya. Kita tahu tadi SGLT2, GLP-1, pioglitazone, dan insulin juga menyebabkan overekspresi dari S, sehingga sebaiknya obat-obat itu kalau memungkinkan dihindari pada pasien-pasien yang terinfeksi virus. Jadi di samping manfaatnya tadi, kita tahu bahwa metformin meningkatkan resiko laktik asidosis, bikin gangguan saluran cerna, ya. Kemudian SGLT2, ya, itu menurunkan cairan tubuh, menyebabkan ketosis yang kita tidak inginkan pada pasien COVID. GLP-1 reseptor agonis di samping meningkatkan ekspresi dari S2 juga menyebabkan muntah-muntah. Kalau kita lihat efek samping dari GLP-1 muntah-muntah, pioglitazone di samping meningkatkan ekspresi dari S juga menyebabkan overload volume yang bisa menyebabkan masalah pada jantung pada pasien-pasien diabetes yang terinfeksi COVID. So, untuk obat-obat ini sebaiknya kita hindari atau jangan berikan pada pasien yang mengalami COVID. Ini guideline terbaru yang dari Amerika yang kita tahu. Metformin, be careful dan should be discontinued sesuai dengan ilmunya, beratnya penyakit. Metformin juga bisa menyebabkan gangguan gagal ginjal akut. Ya. SGLT2, ya banyak ini ada karena dapagliflozin bisa menyebabkan ketoasidosis. Kita tahu efek samping dari SGLT2 memang ketoasidosis dan menyebabkan penurunan cairan tubuh. GLP-1 juga begitu. Dipeptidil peptidase 4 inhibitor, ya ada banyak, alogliptin, linagliptin, saxagliptin. Di obat-obat ini secara umum baik diberikan pada pasien COVID, bahkan mempunyai efek yang menguntungkan pada pasien COVID. Insulin sebaiknya diteruskan walaupun dia mendown regulasi dari Adam tadi, tetapi insulin adalah obat yang paling kuat mengontrol kadar glukosa darah. Kalau ada infeksi yang akut,
maka insulin salah satu-satunya obat yang kita bisa gunakan. Jadi tetap diberikan, dimonitor terutama untuk pasien-pasien yang sakit berat. Nah, saya akan fokus ke dipeptidil peptidase karena data-datanya tadi menunjukkan bahwa hanya dipeptidil peptidase 4 inhibitor yang bermanfaat untuk pasien COVID. Apakah bermanfaat atau justru obat ini bisa digunakan untuk pasien COVID? Nanti kita lihat data-datanya berdasarkan hal tersebut. Sudah banyak publikasi-publikasi yang menunjukkan bahwa DPP-4 inhibitor itu menurunkan ekspresi dari dipeptidil peptidase 4. Ya, dipeptidil peptidase 4 enzim ini terdapat di hampir semua jaringan tubuh, termasuk di saluran napas. Dan DPP-4 dipeptidil peptidase 4 ini menunjukkan menyebabkan terjadinya inflamasi. Nah, kadar glukosa darah tinggi, inflamasi tinggi, tentu menyebabkan infeksi SARS-CoV-2 ini akan menjadi berat. Kan kita tahu bahwa inflamasi itu sangat penting pada SARS-CoV-2. Oleh karena itu, dikemukakan bahwa secara teori sebetulnya pasien-pasien dengan pemberian dipeptidil peptidase 4 inhibitor itu akan menurunkan inflamasi dan mencegah bisa mengatasi SARS-CoV infection. Nah, apalagi kalau tipe 2, dia menurunkan kadar glukosa darah dan menurunkan inflamasi. Sehingga dipeptidil peptidase adalah merupakan enzim yang berperan penting dalam regulasi glukosa darah dan inflamasi. Oleh karena itu, penekanan terhadap dipeptidil peptidase 4 itu akan membantu kita dalam menangani pasien-pasien COVID, walaupun tanpa diabetes sebetulnya. Nah, di Amerika Serikat seorang endokrinolog sudah menulis ini dipublikasi yang mengatakan bahwa we potentially have mechanism how to virus getting in the body, ya, melalui tingkatannya dengan reseptornya S2, terjadi inflamasi dan sebagainya. Dan kita juga tahu bagaimana menghambat mekanisme terjadinya masuknya kuman tersebut. Nah, oleh karena itu, secara logika, maka kita perlu memperhatikan peranan dari dipeptidil peptidase 4 untuk pasien-pasien COVID ini. Ya, teori ini yang dikenal teori Jacobellis. Nah, ini sudah diakui oleh sarjana lain dari Italia. Dia mengatakan bahwa berdasarkan itu Jacobellis suggest bahwa dipeptidil peptidase 4 may represent potential target for DPP-4 inhibitor. Penggunaan DPP-4 untuk pencegahan dan penurunan risiko serta progresi dari acute respiratory complication pada pasien COVID. Nah, sekarang kita lihat apa mekanisme dari DPP-4 inhibitor dari segi diabetesnya, menurunkan kadar glukosa darah. Nah, kita tahu apabila kita makan, maka makanan yang kita makan itu masuk ke usus akan merangsang usus mengeluarkan hormon yang dikenal dengan incretin. Hormon itu ada dua, yaitu GLP-1 dan GIP. Guna dari hormon itu adalah untuk merangsang sel beta mengeluarkan insulin dan menekan sel alfa jangan sampai mengeluarkan glukagon. Sel beta yang mengeluarkan insulin selanjutnya menurunkan kadar glukosa darah. Sel alfa yang mengeluarkan akan merangsang
menekan terjadinya pelepasan glukosa atau produksi glukosa hati. Dengan demikian kadar glukosa akan normal. Sayangnya GIP dan GLP-1 itu waktu edarnya sangat singkat, hanya kira-kira setengah menit. Karena begitu dia dikeluarkan oleh usus, langsung didegradasi atau dimetabolisme oleh dipeptidil peptidase enzim, menjadi tidak aktif. Akibatnya tidak ada yang merangsang sel beta, tidak ada yang menekan sel alfa, sehingga terjadilah hiperglikemi. Apa yang terjadi kalau kita berikan obat yang menghambat dari kerja dari enzim dipeptidil peptidase ini? Nah, kita berikan dipeptidil peptidase inhibitor. Maka enzim dipeptidil tidak bisa merusak GIP dan GLP-1. Akibatnya apa? GIP dan GLP-1 akan merangsang sel beta, menekan sel alfa, sehingga akan memperbaiki kadar glukosa darah. Ini mekanisme kerja dari dipeptidil peptidase inhibitor untuk mengatasi peningkatan kadar glukosa darah. Sekarang di Indonesia sudah beredar ini jenis-jenis dari dipeptidil peptidase, sitagliptin, saxagliptin, vildagliptin, linagliptin, ada yang mau masuk nanti alogliptin. Nah, yang mana di antara gliptin-gliptin ini yang menjadi pilihan kita? Kita lihat, ternyata di antara gliptin-gliptin itu, sitagliptin lah yang diberikan sekali sehari yang paling kuat menghambat DPP-4 enzim. Kekuatannya hanya setara dengan vildagliptin yang diberikan 2 kali sehari. Kalau kita lihat sitagliptin sekali sehari dibanding dengan gliptin-gliptin yang lain. Dari sini kita lihat bahwa sitagliptin merupakan golongan DPP-4 inhibitor yang paling kuat menghambat enzim dipeptidil peptidase. Sitagliptin sekarang ini tidak mengherankan bahwa sitagliptin merupakan obat yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Ya, di guideline itu banyak sekali digunakan. Baik untuk terapi awal, terapi langsung kombinasi dengan 2 macam obat, terapi kombinasi dengan 3 macam obat, terapi tambahan. Jadi kalau misalnya metformin gagal dikombinasi dengan sitagliptin dan sebagainya. Ini bahkan bisa dikombinasi dengan insulin. Ya, bisa dikombinasi dengan insulin. Mekanisme kerja seperti yang saya kemukakan tadi adalah merangsang sekresi insulin pankreas dan menekan sel alfa sehingga produksi glukosa hati menurun. Based on glucose dependent method. Kalau tidak makan, tidak kerja, sehingga obat ini resiko untuk hipoglikemi tidak ada. Kecuali dia dikombinasi dengan insulin misalnya. Ya. Tidak ada, karena kalau tidak makan dia tidak kerja. Ya, berbeda dengan sulfonylurea yang akan merangsang sekresi insulin pankreas terus menerus walaupun orang itu tidak makan. Ada DPP-4 inhibitor khususnya sitagliptin itu based glucose dependent manner. Efektivitasnya cukup kuat, kira-kira mencapai 1,5% penurunan HbA1c-nya, bisa diberikan hanya sekali sehari, ya, bisa diberikan monoterapi atau kombinasi, dan sudah ada penelitian tentang cardiovascular outcome trial yang menunjukkan bahwa pada pasien-pasien yang diberikan sitagliptin ternyata tidak memperburuk terjadinya kelainan-kelainan jantung maupun heart failure, hingga ini aman diberikan. Tidak meningkatkan berat badan, efek sampingnya boleh dikata tidak ada, dan sampai sekarang belum ada kontraindikasi untuk obat sitagliptin. This is excellent untuk pasien-pasien yang mengalami hiperglikemi, terutama pada pasien yang juga mengalami COVID misalnya. No hypoglycemia, no weight gain, no contraindication.
no heart failure, no UDEM, no lactic acidosis seperti metformin. Bisa diberikan pada gangguan fungsi ginjal dengan pengaturan dosis. Kerjanya cepat sehingga obat ini menjadi pilihan pertama pada pasien yang dirawat di rumah sakit yang tidak membutuhkan insulin. Onsetnya cepat, resiko hipoglikemia rendah, ini yang di rumah sakit bisa diberikan kalau pasien tidak terlalu tinggi kadar glukosa darah dan tidak membutuhkan insulin. Ya. Semakin tinggi HbA1c pada saat diberikan, semakin kuat dia, kekuatannya semakin kuat dalam menurunkan HbA1c. Bisa dikombinasi dengan golongan obat anti diabetes apa saja, tetapi ternyata paling efektif apabila dikombinasi dengan metformin. Sebagai kesimpulan, kita tahu bahwa tadi saya sudah kemukakan semua pada pasien-pasien diabetes itu good glycemic control adalah tujuan kita bersama, dan cegah terjadinya hipoglikemi mungkin akan menurunkan infeksi dan beratnya penyakit-penyakit yang khususnya di masa pandemi sekarang ini. Ya, untuk pasien-pasien yang sudah diabetes yang sudah mengalami gangguan jantung atau gangguan ginjal, atau pada pasien yang usia tua, sarankan pasien untuk social distancing secara mandiri, isolasi secara mandiri, jangan terkena, bahaya kalau terkena, ya, akan meningkatkan risiko kematian. Obat-obat anti hiperglikemik yang bisa menyebabkan penurunan cairan tubuh seperti SGLT2, menyebabkan hipoglikemia seperti sulfonylurea should be avoided. Cegah. Nah, exercise tetap dilakukan, dan sekali lagi pilihan obat sekarang ini untuk diabetes yang mengalami COVID mungkin adalah DPP-4 inhibitor. Di samping menurunkan kadar glukosa, obat ini juga bersifat sebagai anti-inflamasi sehingga bisa membantu mengurangi gejala dan menurunkan severitas dari pasien COVID-19 pada pasien diabetes. Saya kira cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman dokter, khususnya dari yang bertugas menangani COVID, yang telah membantu kita, dan banyak sekali pasien-pasien dikonsul ke endokrin karena kadar glukosa darahnya tinggi, dan mudah-mudahan menjadi pertimbangan kita untuk memilihkan obat yang baik untuk kita. Terima kasih kepada seluruh peserta dan juga kepada pihak MSD yang memproduksi Januvia, Janumet, dan Janumet XR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari Dr. Makmul yang menambah wawasan kita bahwa pasien-pasien DM tipe 2 dan terinfeksi dengan COVID, obat bagaimana kita melakukan terapi baik pada kondisi akut maupun pada kondisi-kondisi berikutnya, dan ada beberapa pilihan obat. Selanjutnya kita masuk sesi diskusi. Jadi pada sesi diskusi ini sudah beberapa pertanyaan sudah masuk, dan saya sudah lihat beberapa pertanyaan yang pertama ya, dan nanti akan pertanyaan konten dari teman-teman yang ada di luar. Jadi mungkin saya langsung pertanyaan sudah ada beberapa untuk Dr. Makmul dan Dr. Himawan. Saya bacakan saja barangkali, Dok. Ya, Dr. Makmul, saya kasih dulu pertanyaan. Dalam bentuk sudah terkirim ini. Jadi ada pertanyaan dari Wahyu Purnama. Oke, untuk Dr. Makmul. Jadi di sini pertanyaannya bahwa pada era COVID-19 seperti ini, beberapa referensi menulis bahwa pemberian DPP-4 itu meningkatkan
hipertensi rendah T2 pada pasien yang telah mendapatkannya sebelumnya, apakah tetap dilanjutkan atau di switch ke OAD lain? Yang kedua, bagaimana dengan inisiasi obatnya? Apakah tidak masalah diberikan? Kemudian, sebagaimana guideline daripada European Society of Cardiology 2019 tentang pemberian SGLT2 inhibitor dapat diberikan pada pasien yang memiliki riwayat aterosklerosis kardiovaskular maupun CKD. Apakah tak masalah jika diberikan pada saat era COVID-19 ini mengingat efeknya cukup memuaskan pada kedua organ tersebut? Yang kedua, pertanyaannya pada era COVID-19 ini, apakah pemberian insulin basal bolus pada pasien KAD atau pasien diabetes tipe 1 lebih direkomendasikan, dok? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana prinsip pengelolaan kadar gula darah pada pasien COVID-19 dengan ARDS yang mendapatkan kortikosteroid sistemik? Berapa pertanyaannya, dok, dari Wahyu? Barangkali dijawab dulu baru kita ke pertanyaan lain. Terima kasih Dr. Wahyu. Ini pertanyaannya sangat menarik. Kalau yang pertama itu mengenai DPP-4 meningkatkan ekspresi S2 inhibitor, terus terang saya belum dapatkan. Yang meningkatkan ekspresi sesuai yang saya kemukakan tadi itu adalah golongan TISID, golongan SGLT2. Sedangkan di peptidil peptidase 4 inhibitor itu tidak meningkatkan S2. Jadi bahkan ini yang direkomendasikan untuk pasien-pasien diabetes tipe 2 yang perlu diturunkan kadar glukosa darahnya. Jadi mungkin ada keputakan lain yang Dr. Wahyu dapatkan, tetapi pada umumnya di peptidil peptidase 4 dianggap diminta dilanjutkan untuk pasien-pasien COVID. Nah, pertanyaan kedua tadi, apakah pemberian insulin basal pasien direkomendasikan? Sangat direkomendasikan. Sangat direkomendasikan untuk pada pemberian insulin basal bolus, apalagi KAD. Kalau orang KAD insulin yang diberikan sangat direkomendasikan. Nah, bagaimana prinsip pengelolaan pasien diabetes pada COVID dengan ARDS? Ya, kalau dia keadaan berat, maka jangan basal bolus, tetapi drips insulin, continuous infusion drips insulin. Ya, itu yang kita lakukan sesuai protokolnya. Perkeni punya protokol, IALE punya protokol, ADA punya protokol untuk pasien-pasien yang akut illness. Saya kira itu ya jawaban saya. Terima kasih Dr. Wahyu ya. Terima kasih Dr. Makbul. Barangkali kita lanjut barangkali pertanyaan dulu. Dibatasi, dok. Ada penanya dari Periban juga di atas bahwa pada pasien PDP COVID-19 apakah perlu menggunakan basal bolus atau OAD yang selama ini digunakan tetap dilanjutkan saja kalau gula darah sewaktunya lebih dari 160. Itu yang, dan sekaligus pertanyaannya dari Dr. Kaharullah juga, bagaimana pasien DM tambah pneumonia COVID-19 sebelumnya menggunakan metformin, kontrol gula darah selama perawatan digunakan insulin, gimana penggunaan metformin, apakah tetap lanjut atau dihentikan, dok, mengingat untuk menghindari resiko asidosis laknat. Jadi dua langsung kita penanya ini, dok, untuk dua pertanyaan. Dokter pertama tadi metformin sebaiknya dihentikan kalau pasien-pasien yang berat, resiko laktik asidosis tinggi. Metformin juga tidak dianjurkan. Kenapa? Metformin itu efek sampingnya mengganggu saluran cerna. Pasien COVID ini ada Dr. Harun di belakang saya. Pasien COVID itu salah satu gejalanya diare, muntah-muntah.
Sehingga pasien-pasien yang mengganggu saluran cerna sebaiknya tidak dihentikan. Dan kalau akut illness, sebetulnya semua pasien itu sebaiknya menghentikan OAD. Hanya insulin yang bisa diberikan. Misalnya tergantung apakah kita berikan secara basal bolus ataukah pemberiannya secara continuous infusion drip. Tergantung keadaan atau beratnya pasien. Jadi metformin sebaiknya pada berat pasien, pada pasien berat, malah bisa menimbulkan lactic acidosis. Metformin itu bisa menyebabkan injury ke ginjal, ya, sehingga jangan diberikan. Pertanyaan lainnya apa? Apakah perlu penggunaan basal bolus atau OAD yang selama ini dia gunakan dilanjutkan gula darah sewaktunya ini jadi 160. Apabila tidak ada kontraindikasi dari OAD yang dia minum, silahkan teruskan OAD-nya. Nanti diganti insulin kalau masuk ke critical ill patient atau masuk rumah sakit dengan tapi selama tidak ada kontraindikasi dan kadar glukosa darahnya terkontrol baik, diteruskan. Cuma yang perlu diganti misalnya pengguna obat-obat TZD, pengguna SGLT2, metformin masih kontraversi. Metformin itu sebetulnya begini, harus saya akui metformin itu ada yang musuh atau teman, friend and foe. Kenapa? Karena metformin juga terbukti bisa mencegah kerusakan hati pada pasien COVID. Metformin juga antiinflamasi, kira-kira begitu. Jadi masih ditanyakan. Tapi pasien-pasien prinsipnya begini, yang menyebabkan penurunan kadar glukosa darah, penurunan cairan tubuh itu dan risiko hipoglikemi tinggi, ya, secara luas lagi yang menyebabkan ekspresi gen S tinggi dan menyebabkan down regulasi dari ADAM 17, ya, yang metabolisme S itu sebaiknya dihindari. Tapi selama tidak ada kontraindikasi, apalagi terkontrol baik, lanjutkan. Kira-kira itu. Terima kasih dok. Selanjutnya mungkin Dokter Himawan, ada 3 juga penanya ini. Dokter Istra yang bertanya bagaimana cara pengobatan penyakit jika pasien mempunyai penyakit lain tetap saja berpuasa. Nah, mungkin langsung saja juga pertanyaannya dok berikutnya ini. Apa yang harus diwaspadai jika pasien masuk kategori 1 atau sangat berat atau ya resikonya sangat tinggi tapi tetap harus berpuasa. Dan terakhir ini pertanyaan dari Dr. Dinaul terkait dengan dosis metformin 3 kali 500 menjadi 1000 pada saat buka dan 500 pada saat sahur. Bagaimana dengan pendapatnya tetap 3 kali dikonsumsi ya, jam 11 1 kali sahur dan pada saat buka. Bagaimana efektivitas dan efek klinisnya pasien? Silakan dengan penjelasan 9. Terima kasih Dr. Husaini. Pertanyaannya memang cukup banyak. Yang pertama tentang bagaimana yang pertama Dr. Husaini? Pasien diabetes tapi tetap ngotot ya. Jadi sebenarnya kita sebagai dokter pertama kita harus melakukan stratifikasi pasien diabetes yang ingin berpuasa, apakah dia high risk, very high risk atau moderate or low risk, supaya pasien kita dapat berpuasa dengan aman. Karena kalau dia berpuasa dengan serampangan, tentunya dia akan menghadapi faktor-faktor risiko yang saya telah kemukakan tadi. Dia bisa terjadi hipoglikemi, hiperglikemi yang bisa mencetuskan KAD, dehidrasi, dan trombosis. Jadi pertama kita lakukan itu dengan mewanti-wanti bahwa risiko yang bisa terjadi kalau pasien yang high risk tetap ingin berpuasa. Adapun memang kepercayaan itu sangat susah untuk dikalahkan. Pasien kita sudah larang tetap juga berpuasa. Kita wanti-wanti bagaimana cara perubahan dosis, bagaimana cara monitoringnya yang benar supaya
dia walaupun dia menggunakan misalnya insulin, karena memang golongan high risk adalah pada pasien-pasien dan very high risk adalah pasien-pasien yang menggunakan insulin basal bolus. Kita memberikan tadi kiat-kiat yang saya sudah sampaikan, dosis basalnya diturunkan, usahakan diberikan pada jam lebih maju, kemudian pada saat buka puasa short acting-nya sama, short acting pada saat pada saat sahur itu diturunkan setengah atau 50%, 25 atau 50% dari dosis sebelumnya. Jadi itu kiat-kiat untuk menghadapi puasa pada pasien diabetes yang pada golongan very high risk atau high risk yang memang pada dasarnya pada golongan tersebut tidak dianjurkan. Ya, jadi ini sudah dibikinkan jadi IDF diabetes dalam Ramadan itu sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ada beberapa pasien yang memang tidak boleh, tidak dianjurkan, dan ada golongan yang juga tidak dianjurkan untuk berpuasa. Ya, jadi itu ada teknik-tekniknya juga, dan jangan lupa bagaimana cara monitoringnya. Monitoring pada orang dengan berpuasa pada pasien diabetes itu agak berbeda. Jadi kalau ada pasien bilang, dok gula saya 300, jangan langsung bilang, oh ini 300 tinggi, obatnya kurang kuat dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tanya, itu gula darahnya 300 kapan? Jangan sampai 30 menit setelah makan atau minum sirup DHT, ya cocok lah. Ya, jadi kita harus cari tahu apa yang waktu kapan dia melakukan pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah pada orang diabetes itu tidak boleh juga serap pangan, sebelum makan sahur, 2 jam setelah makan sahur, pada waktu siang hari, tengah hari, sore hari, sebelum buka, dan 2 jam sesudah buka. Supaya kita lihat profilnya yang mana kita bisa lakukan intervensi. Dan adapun memang untuk kenyamanan puasa, sehendaknya dalam waktu 1 bulan itu tidak boleh lagi ada intervensi, sehingga yang paling bagus pasien itu sebelumnya datang kontrol 6-8 minggu untuk dilakukan edukasi, dan kemudian kalau bisa ya dilakukan latihan dengan menggunakan obat-obat yang telah diberikan atau telah kita modifikasi sebelumnya, supaya pasien itu pada saat berpuasa nanti sudah siap untuk kondisi berpuasa yang sebenarnya. Dan kemudian yang menjawab mungkin pertanyaan nomor 2 Dr. Hussein, ya, dan yang terakhir ada pertanyaan apa tadi? Yang usianya 9. Oh, penggunaan metformin. Metformin memang kalau 1 kali cukup pada saat buka, 2 kali tidak ada penyelesaian dosis. Yang bermasalah 3 rekomendasi yang dari IDF DAR mengeluarkan rekomendasi bahwa 1 sahur, buka puasa 2. Tapi ini kan sebenarnya pada kondisi klinik kita bisa siasati. Misalnya kita pakai dosis yang 850 boleh, dengan betul-betul memberikan edukasi bagaimana makanan yang baik. Dan kemudian kalau misalnya ya betul-betul tidak ada, ya sahur, buka puasa, mau tidur juga kadang-kadang merupakan pilihan yang merupakan pilihan yang juga bisa diterima lah. Yang penting dosisnya jangan diturunkan kalau metformin, karena side effect untuk hipoglikeminya hampir dikatakan tidak ada. Baik dok, ada pertanyaan ini satu dari Prof. John untuk Dr. Makbul dan Himawan. Dr. Himawan, untuk pasien non BPJS obat apa yang Anda pilih, dan untuk Dr. Makbul, pasien yang dirawat di ICU yang mendapat insulin berapa kadar gula darah untuk mereka yang disebut kontrol baik dan mereka yang disebut kontrol buruk, berapa rata-rata A1C untuk yang terkontrol baik dan buruk. Ya. Untuk suara belum terdengar, mohon diklik tombol biru yang ada di bagian atas. Untuk Dr. Husaini, bisa diklik terlebih dahulu unmute mic-nya. Oh ya, jadi terima kasih Prof. John. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa BPJS itu sebenarnya
mengurangi kreativitas atau seni kita sebagai dokter, karena obat-obat yang disediakan itu sangat terbatas. Obat-obat yang disediakan di BPJS itu sebenarnya cuman sulfonylurea, metformin, akarbose, tiazolidinedion. Obat-obat baru itu hampir memang tidak ada, dan insulin cukup lengkap. Tapi pada beberapa kasus kita sebagai dokter dari sisi seninya kita bisa lihat bahwa kalau pasien ini mendapatkan A1C-nya sudah 6,9 dan dia mendapatkan glimepiride misalnya 1 mg, metformin 3x1, kita sebagai dokter bilang, kalau saya memberikan 1 mg pada saat buka, tentunya dia lebih cenderung atau prone to get hypoglycemia. Sehingga saya akan bilang, oke, lebih baik saya replace dia dengan 1 kali pemberian gliclazid pada saat buka puasa. Pada saat sahur saya cukup pakai metformin, dan 2 tablet metformin pada saat buka puasa. Ya, itu modifikasinya, Prof. Jadi gliclazid begitu, kemudian glimepiride juga tergantung kasus per kasusnya, Prof. Tapi yang tidak semua sulfonylurea sama, dan ya mungkin kedepannya kita akan menunggu golongan di PP4 ini bisa masuk di BPJS, karena saya rasa MSD akan terpicu dengan Novartis yang sudah memasukkan kompatriotnya ke dalam BPJS. Katanya bulan 5 nanti dia, akhir bulan 5 atau bulan 6 dia launching untuk BPJS. Itu saja, Prof, dari saya. Dr. Mahfud, Pertanyaannya, Prof. Mohon dinyalakan terlebih dahulu mic-nya Dr. Makbul, mic berwarna biru di bagian atas. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih, Prof, atas anunya. Saya ingat dulu saya diajari, Prof, bahwa kau baca itu The Nice Sugar Study. Beliau membawakan saya, dan semenjak itu saya iya. Suara sudah jelas terdengar. Oke. The Nice Sugar Study memberikan gambaran kepada kita bahwa jangan terlalu rendah kadar glukosa darahnya. In hospital bed, in ICU, semua guideline mengatakan sekarang bahwa kadar glukosa yang diinginkan sebetulnya adalah antara 140 sampai 180 mg per dl. Ya. Sekali lagi 140 sampai 180. It's acceptable. Masih bisa diterima kalau 110 mg per dl. Jangan pernah kadar glukosa darah di ICU kurang dari 110 mg per dl. Ya. Terima kasih Dr. Makbul dan Dr. Imawan. Sekarang kita ada yang bertanya mau langsung ini. Dokter, ada beberapa, Dok. Kita buka dulu. Terima kasih sekali lagi, Prof. Terima kasih asinsinya, Prof. Kita kembalikan ke moderator. Dr. Husaini, bisa dinyalakan mic-nya. Ya, jadi kita menunggu ada yang mau bertanya langsung ini tadi, Dr. Wasis. Untuk pertanyaan langsung bisa untuk peserta apabila ingin bertanya secara langsung bisa klik tombol speak
yang ada tulisan gambar tangan Ya, pada dokter. layar handphone masing-masing. Jadi ada beberapa ini silakan Dokter Priska. Ini kayaknya tidak jadi juga. Kembali ke Prof. Ada Prof. Siap Prof. Banyak juga tidak masuk. Ini ada Dokter Hakim. Dokter Hasim, terima kasih. Silakan dok. Prof John, Prof. Selamat datang kepada Prof. John Adam. Untuk berbicara bisa diklik di tombol mic yang di atas dijadikan berwarna biru dan bisa hidupkan kamera jika berkenan menjadi warna biru juga. Sudah tadi. Sudah. Jadi nggak jadi. Suara Prof. John sudah terdengar. Mungkin apabila berkenan kameranya juga bisa dinyalakan. Yang mau ditanya tadi non BPJS bukan BPJS. Oh, iya Prof. Salah dengar. Kalau kita di praktek kan banyak non BPJS. Kalau di poliklinik kan BPJS. Iya Prof. Mengingat yang kita mau tahu adalah cara kerjanya. Kalau di PP4 inhibitor itu katanya untuk fasting maupun non fasting 2 jam PP itu bagus. Jadi mungkin di PP inhibitor yang kita pilih kalau dalam praktek sehari-hari. Iya Prof. Bukan di poliklinik. Kalau BPJS yang saya maksud non BPJS. Kalau BPJS ya memang ada pilihan lain kalau BPJS. Tidak ada pilihan lain, betul Prof. Cuma itu 4 saja yang bisa dipilih. Iya Prof. Oke, yuk saja. Ya, Terima kasih. Banyak Prof. Kasih Prof. Selanjutnya saya beri kesempatan yang mau bertanya, ini ada beberapa. Kasih Prof. Mungkin kita batasi waktu sudah jadi tinggal beberapa penanya barangkali ini yang bisa mungkin 1 atau 2 orang. Saya perkenalkan Dr. Andi Nurjana. Ini rupanya tidak bisa masuk juga. Rupanya tidak ada juga yang bisa masuk ini. Ya saya mungkin kembalikan untuk beberapa penanya yang ada lagi sebelum kita tutup. Beberapa penanya-penanya yang melalui chatting dia kirim. Ini Dr. Tandriampak, bagaimana pengaturan dosis DPPP inhibitor sitagliptin 100 mg jika diberikan bersama sulfonylurea selama Ramadan? Mungkin Dr. Himawan barangkali ini. Saya persilakan dok. Oke ya, jadi Dr. Ampak memang sebenarnya kalau kita mengkombinasi antara sulfonylurea dan DPP4, kita akan mendapatkan 2 obat yang mekanisme kerjanya hampir sama. Jadi kalau pasien yang sudah terbiasa mendapatkan 2 obat tersebut dan kontrol A1C-nya bagus, tentunya saya akan memilih menghentikan obat yang lebih bersifat hipo atau menurunkan dosisnya. Misalnya ada pasien datang dengan A1C 6,7, 6,8 dengan terapi obat 2 obat tersebut. Nah, kalau dia datang dengan kondisi
sulfonylurea dan saya lihat juga sulfonylureanya, sulfonylurea apa yang dipakai. Saya akan pilih sulfonylurea yang jauh lebih yang kurang menyebabkan hipo dan saya akan switch dia. Dan saya berikan pada waktu pada saat buka puasa. Sedangkan di PP4-nya saya lanjutkan. Begitu akan tetapi pada kondisi yang tidak terkontrol. Misalnya 7 sampai 8 dan kemudian dia datang ke kita, ya tetap saya akan wanti-wanti untuk hipo dan memakai obat-obat yang saya bilang sulfonylurea yang lebih less hipo dibandingkan sulfonylurea yang lain. Dan kemudian bila dia di atas 8,5 tentunya kita akan memberikan intervensi yang lebih cocok untuk pasien. Jadi tergantung dia datang kita dalam kondisi stratifikasi risiko apa. Apakah A1C-nya terkontrol atau tidak. Terima kasih Dokter Himawan. Selanjutnya Dokter Hasim. Ini saya lihat sudah masuk anunya, saya persilakan Dok. Mohon maaf, suara belum terdengar. Bisa dinyalakan terlebih dahulu mic-nya yang di bagian atas, dinyalakan berwarna biru. Karena suara belum terdengar. Mohon diklik tombol tanda tanyanya kembali. Bisa dilihat di layar handphone, bisa klik tanda tangan apabila ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Sudah saya accept untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, makasih Dokter Hasim. Jadi pertanyaannya ini tidak masuk ke dalam, ini saya lihat tidak masuk ke dalam on air-nya, tidak masuk dalam chatting-nya. Jadi mungkin tanya langsung saja gimana melalui mengenai efek samping, apakah ada hal-hal yang dimonitor Dok ya Dokter? Apa pada sengkutit atau pada pasien puasa? Yang tidak betul, apa ada tanda-tanda yang Halo. Ya, selamat datang Dr. Hasinen Sanusi. Bisa disampaikan pertanyaannya? Begini, saya kan sebagian besar tidak ikut juga tadi. Saya cuma mau tanyakan, pernah saya baca suatu jurnal mengatakan bahwa DPP4 itu ada gunanya, ya. Tuhan menciptakan DPP4 itu ada gunanya. Salah satu gunanya yang paling bisa dengar? Halo, bisa dengar? Bisa sangat jelas, Dok. Bisa, Prof. Salah satu kegunaan dari DPP4 katanya itu mencegah kanker. Nah, kalau kita tekan dengan DPP4 inhibitor, apakah itu akan berisiko untuk menyebabkan kanker?
Bisa Prof. Jadi itu adalah salah satu pernyataan dari suatu literatur atau jurnal yang saya pernah baca. Mohon penjelasan dari pembicara. Silakan Dr. Mahfud. Ya, Assalamualaikum Prof. Jadi sebenarnya DPP4 sekarang lagi naik daun. Seperti Dr. Makbul bilang bahwa kalau saya pernah baca juga Prof bahwa DPP4 itu dia berada di lengan sebelum masuknya dia di ACE. Jadi dia juga dianggap salah satu obat yang bisa menghalangi ikatannya dia dengan COVID. Nah, sehingga dia kenapa dia muncul pernyataan begini, karena teringat pada saat Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV itu didapatkan teori yang sangat menjanjikan bahwa dengan memberikan DPP4 inhibitor bisa menghambat virus masuk lebih banyak, katanya begitu. Tetapi pada perkembangannya penelitian yang dilakukan oleh Januvia dan penelitian yang dilakukan oleh Trajenta itu kurang berhasil pada saat Middle East MERS-CoV. Tetapi pada perkembangannya teori ini mulai terkuat lagi pada saat COVID-19 ini, sehingga banyak, ada tadi Dr. Makbul sarjana Italia itu Prof siapa itu saya kurang tahu lagi namanya, ada di slide-nya tadi Dr. Makbul sudah dikemukakan bahwa salah satu obat yang bisa menjanjikan adalah ini. Itu saja mungkin dari saya. Maksud saya itu bukan ACE inhibitor, bukan inhibitornya. Iya, Copenhagen. DPP-nya. Iya, memang DPP, Prof. Jadi dengan menghambat DPP, dengan menggunakan DPP4 inhibitor, DPP4-nya memang, Prof, yang berada di... Tapi kalau DPP saja bukan inhibitor, DPP4 saja, dia ternyata menghambat kanker. Jadi kalau kita tekan, dia justru dengan memberikan inhibitor, justru kemungkinan menjadi kanker. Mengerti maksudnya pertanyaan? Oh iya Prof. Saya belum itu Prof kalau karena belum bukti untuk menghambat dengan DPP4 akan mencetuskan terjadinya kanker. Mungkin saya belum pernah baca itu Prof. Ya, terima kasih. Dr. Makbul ada tambahan, Dok? Jadi terus terang saya juga belum baca, tetapi enzim dipeptidil peptidase 4 itu adalah salah satu tadi saya sudah kemukakan suatu kondisi inflamasi. Ya, suatu kondisi inflamasi. Inflamasi itu adalah salah satu resiko kanker. Justru kalau dia dihambat, ya prinsipnya sama dengan terapi COVID ini, bukan inflamasi. Kalau berdasarkan teori Chris itu adalah inflamasi, maka itu mungkin tidak ada. Saya sendiri belum baca dan belum pernah, tadi saya katakan belum ada kontraindikasi sekarang ini yang dikatakan tentang risiko pemberian dipeptidil peptidase terhadap kanker. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof. Oleh karena waktu juga yang membatasi kita, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua pembicara sebagai narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Andi Makbul KMD dan Dr. Himawan Sanusi SPD KMD, dan para peserta yang tercatat di sini ada yang terregister 482, tadi yang ikut sampai 284 orang. Saya ucapkan terima kasih banyak.
Dan saya tutup dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.